ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau Gak itu di sini. Pulau Gak ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap, sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto memarahi Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat. Kabar itu mencuat saat Bahlil bertemu Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Juni. Menanggapi kabar tersebut, Bahlil membantah dimarahi Presiden Prabowo. Bantahan itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 10 Juni. Dikutip dari Tribunnews.com, Bahlil justru bertanya balik kepada wartawan. Ia pun berkelakar bahwa wartawan seolah yang paling tahu saja terkait polemik tersebut. Meski begitu, Bahlil menekankan kabar dirinya dimarahi Prabowo tidak benar. Sayangnya Bahlil tidak merinci isi pertemuan di Hambalang itu. Di satu sisi, Bahlil mengatakan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan nikel untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bahlil, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah mencabut 4 izin pertambangan tersebut. Namun Bahlil menegaskan pemerintah tidak mencabut izin tambang milik PT Gak Nikel di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri SDM mengatakan perusahaan itu telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan dokumen analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan termasuk dalam aset negara strategis. Sementara Bahlil mengatakan Prabowo memberi perhatian khusus untuk menjadikan dan menjaga Raja Ampat tetap sebagai wisata dunia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pemerintah baru mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah viral. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan berdasarkan evaluasi bukan dari desakan publik. Bahlil pun menegaskan pencabutan IUP ini adalah tahap pertama di mana pemerintah masih melakukan proses evaluasi terkait pertambangan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa proses evaluasi ini adalah bentuk kerja maraton dari pihaknya setelah dilantik Presiden Prabowo sejak Oktober 2024. Sebagai informasi, kegiatan tambang di Raja Ampat memang menjadi sorotan publik. Banyak yang menolaknya karena dinilai akan merusak ekosistem dan lingkungan alam di area wisata. Setelah isu ini mencuat dan menjadi buah bibir, pemerintah lantas mencabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Di antaranya PT KWI Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Kemudian pada hari kemarin, kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut nikel dengan nama mirip inisial Jokowi dan Iriana. Bahlil tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga membantah bahwa izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan di era Jokowi. Ia pun menegaskan pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT KWI Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Bahlil mengatakan izin usaha tambang dari 4 perusahaan ini sudah keluar sejak 2004, sehingga artinya izin tersebut keluar jauh sebelum pemerintahan Joko Widodo. Terkait kapal-kapal yang memiliki nama mirip inisial Jokowi dan Iriana, diketahui memang benar ada kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan Tongkang Dewi Iriana. Dari data Ditkapal Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut adalah anak usaha PT IMC Pelita Logistik. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak
Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman. Media sosial X dihebohkan dengan kapal yang diduga mengangkut biji nikel di Raja Ampat. Pasalnya, nama kapal tersebut bernama JKW dan Dewi Iriana. Hal ini yang menimbulkan spekulasi warganet dan menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun tampaknya warganet hanya cocok logi dengan singkatan JKW dan Iriana yang disematkan dalam nama kapal. Diketahui JKW sendiri adalah singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Menurut situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, memang benar ada kapal dengan nama TB JKW Mahakam dan TB Dewi Iriana. TB sendiri adalah singkatan dari Tugboat. Ada 8 kapal bernama JKW Mahakam yang dimiliki 4 perusahaan berbeda. Sebagian besar JKW Mahakam tersebut milik PT Pelita Samudra Sria atau PSS, anak buah PT IMC Pelita Logistik Tbk. PT PSS ternyata baru didirikan pada tahun 2023 dan fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Sementara Dewi Iriana adalah jenis kapal barge atau tongkang yang digunakan untuk mengangkut barang atau kargo dalam jumlah besar. Perusahaan PT PSS di bawah perusahaan induk PT PSSI masih mendominasi menjadi pemilik kapal tersebut. Artinya, hingga kini belum ada bukti yang kredibel kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana memiliki keterkaitan dengan keluarga Joko Widodo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia membantah keterkaitan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan kapal viral dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Bantahan tersebut untuk merespons video kapal tambang dengan lambung kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Bahlil tegas membantah Jokowi sebagai pemilik kapal tersebut saat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni. Bahlil juga membantah izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan saat era Jokowi. Menurutnya pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Sebagai informasi dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, sekira ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam. Lalu kapal yang namanya mirip dengan istri Jokowi, yakni kapal Dewi Iriana, jumlahnya mencapai 6 unit. Namun tidak ditemukan nama Jokowi atau Iriana dan keluarganya sebagai pemilik kapal tersebut. Diketahui kepemilikan kapal itu terafiliasi dengan 4 perusahaan yang berbeda. Yakni merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sria atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. Ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau Gak itu di sini. Pulau Gak ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas.
Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto memarahi Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat. Kabar itu mencuat saat Bahlil bertemu Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Juni. Menanggapi kabar tersebut, Bahlil membantah dimarahi Presiden Prabowo. Bantahan itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 10 Juni. Dikutip dari tribunnews.com, Bahlil justru bertanya balik kepada wartawan. Ia pun berkelakar bahwa wartawan seolah yang paling tahu saja terkait polemik tersebut. Meski begitu, Bahlil menekankan kabar dirinya dimarahi Prabowo tidak benar. Sayangnya Bahlil tidak merinci isi pertemuan di Hambalang itu. Di satu sisi, Bahlil mengatakan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan nikel untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bahlil, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah mencabut 4 izin pertambangan tersebut. Namun Bahlil menegaskan pemerintah tidak mencabut izin tambang milik PT Gak Nikel di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri SDM mengatakan perusahaan itu telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan dokumen analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan termasuk dalam aset negara strategis. Sementara Bahlil mengatakan Prabowo memberi perhatian khusus untuk menjadikan dan menjaga Raja Ampat tetap sebagai wisata dunia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pemerintah baru mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah viral. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan berdasarkan evaluasi bukan dari desakan publik. Bahlil pun menegaskan pencabutan IUP ini adalah tahap pertama di mana pemerintah masih melakukan proses evaluasi terkait pertambangan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa proses evaluasi ini adalah bentuk kerja maraton dari pihaknya setelah dilantik Presiden Prabowo sejak Oktober 2024. Sebagai informasi, kegiatan tambang di Raja Ampat memang menjadi sorotan publik. Banyak yang menolaknya karena dinilai akan merusak ekosistem dan lingkungan alam di area wisata. Setelah isu ini mencuat dan menjadi buah bibir, pemerintah lantas mencabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Di antaranya PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Kemudian pada hari kemarin, kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif.
Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut nikel dengan nama mirip inisial Jokowi dan Iriana. Bahlil tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana bahwa izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan di era Jokowi. Ia pun menegaskan pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT KWI Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Bahlil mengatakan izin usaha tambang dari 4 perusahaan ini sudah keluar sejak 2004, sehingga artinya izin tersebut keluar jauh sebelum pemerintahan Joko Widodo. Terkait kapal-kapal yang memiliki nama mirip inisial Jokowi dan Iriana, diketahui memang benar ada kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan Tongkang Dewi Iriana. Dari data Ditkapal Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut adalah anak usaha PT IMC Pelita Logistik. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman. Media sosial X dihebohkan dengan kapal yang diduga mengangkut biji nikel di Raja Ampat. Pasalnya, nama kapal tersebut bernama JKW dan Dewi Iriana. Hal ini yang menimbulkan spekulasi warganet dan menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun tampaknya warganet hanya cocok logi dengan singkatan JKW dan Iriana yang disematkan dalam nama kapal. Diketahui JKW sendiri adalah singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Menurut situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, memang benar ada kapal dengan nama TB JKW Mahakam dan TB Dewi Iriana. TB sendiri adalah singkatan dari Tugboat. Ada 8 kapal bernama JKW Mahakam yang dimiliki 4 perusahaan berbeda.
Sebagian besar JKW Mahakam tersebut milik PT Pelita Samudra Sria atau PSS, anak buah PT IMC Pelita Logistik Tbk. PT PSS ternyata baru didirikan pada tahun 2023 dan fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Sementara Dewi Iriana adalah jenis kapal barge atau tongkang yang digunakan untuk mengangkut barang atau kargo dalam jumlah besar. Perusahaan PT PSS di bawah perusahaan induk PT PSSI masih mendominasi menjadi pemilik kapal tersebut. Artinya, hingga kini belum ada bukti yang kredibel kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana memiliki keterkaitan dengan keluarga Joko Widodo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia membantah keterkaitan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan kapal viral dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Bantahan tersebut untuk merespons video kapal tambang dengan lambung kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Bahlil tegas membantah Jokowi sebagai pemilik kapal tersebut saat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni. Bahlil juga membantah izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan saat era Jokowi. Menurutnya pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Sebagai informasi dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, sekira ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam. Lalu kapal yang namanya mirip dengan istri Jokowi, yakni kapal Dewi Iriana, jumlahnya mencapai 6 unit. Namun tidak ditemukan nama Jokowi atau Iriana dan keluarganya sebagai pemilik kapal tersebut. Diketahui kepemilikan kapal itu terafiliasi dengan 4 perusahaan yang berbeda. Yakni merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sria atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. Ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau Gak itu di sini. Pulau Gak ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam, saya langsung koordinasi sama Pak Seskap, sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan
pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto memarahi Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat. Kabar itu mencuat saat Bahlil bertemu Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Juni. Menanggapi kabar tersebut, Bahlil membantah dimarahi Presiden Prabowo. Bantahan itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 10 Juni. Dikutip dari tribunnews.com, Bahlil justru bertanya balik kepada wartawan. Ia pun berkelakar bahwa wartawan seolah yang paling tahu saja terkait polemik tersebut. Meski begitu, Bahlil menekankan kabar dirinya dimarahi Prabowo tidak benar. Sayangnya Bahlil tidak merinci isi pertemuan di Hambalang itu. Di satu sisi, Bahlil mengatakan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan nikel untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bahlil, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah mencabut 4 izin pertambangan tersebut. Namun Bahlil menegaskan pemerintah tidak mencabut izin tambang milik PT Gak Nikel di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri SDM mengatakan perusahaan itu telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan dokumen analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan termasuk dalam aset negara strategis. Sementara Bahlil mengatakan Prabowo memberi perhatian khusus untuk menjadikan dan menjaga Raja Ampat tetap sebagai wisata dunia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pemerintah baru mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah viral. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan berdasarkan evaluasi bukan dari desakan publik. Bahlil pun menegaskan pencabutan IUP ini adalah tahap pertama di mana pemerintah masih melakukan proses evaluasi terkait pertambangan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa proses evaluasi ini adalah bentuk kerja maraton dari pihaknya setelah dilantik Presiden Prabowo sejak Oktober 2024. Sebagai informasi, kegiatan tambang di Raja Ampat memang menjadi sorotan publik. Banyak yang menolaknya karena dinilai akan merusak ekosistem dan lingkungan alam di area wisata. Setelah isu ini mencuat dan menjadi buah bibir, pemerintah lantas mencabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Di antaranya PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Kemudian pada hari kemarin, kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan. Memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif. Dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis,
LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut nikel dengan nama mirip inisial Jokowi dan Iriana. Bahlil tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga membantah bahwa izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan di era Jokowi. Ia pun menegaskan pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Bahlil mengatakan izin usaha tambang dari 4 perusahaan ini sudah keluar sejak 2004, sehingga artinya izin tersebut keluar jauh sebelum pemerintahan Joko Widodo. Terkait kapal-kapal yang memiliki nama mirip inisial Jokowi dan Iriana, diketahui memang benar ada kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan Tongkang Dewi Iriana. Dari data Ditkapal Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut adalah anak usaha PT IMC Pelita Logistik. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman. Media sosial X dihebohkan dengan kapal yang diduga mengangkut biji nikel di Raja Ampat. Pasalnya, nama kapal tersebut bernama JKW dan Dewi Iriana. Hal ini yang menimbulkan spekulasi warganet dan menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun tampaknya warganet hanya cocok logi dengan singkatan JKW dan Iriana yang disematkan dalam nama kapal. Diketahui JKW sendiri adalah singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Menurut situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, memang benar ada kapal dengan nama TB JKW Mahakam dan TB Dewi Iriana. TB sendiri adalah singkatan dari Tugboat. Ada 8 kapal bernama JKW Mahakam yang dimiliki 4 perusahaan berbeda. Sebagian besar JKW Mahakam tersebut milik PT Pelita Samudra Sreya atau PSS, anak buah PT IMC Pelita Logistik Tbk. PT PSS ternyata baru didirikan pada tahun 2023 dan fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Sementara Dewi Iriana adalah jenis kapal barge atau tongkang yang digunakan untuk mengangkut barang atau kargo dalam jumlah besar. Perusahaan PT PSS di bawah perusahaan induk PT PSSI masih mendominasi menjadi pemilik kapal tersebut. Hingga kini belum ada bukti yang kredibel kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana memiliki keterkaitan dengan keluarga Joko Widodo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia membantah keterkaitan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan kapal viral dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Bantahan tersebut untuk merespons video kapal tambang dengan lambung kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Bahlil tegas membantah Jokowi sebagai pemilik kapal tersebut saat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni. Bahlil juga membantah izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan saat era Jokowi.
Menurutnya, pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Sebagai informasi dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, sekira ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam. Lalu kapal yang namanya mirip dengan istri Jokowi, yakni kapal Dewi Iriana, mencapai 6 unit. Namun tidak ditemukan nama Jokowi atau Iriana dan keluarganya sebagai pemilik kapal tersebut. Diketahui kepemilikan kapal itu terafiliasi dengan 4 perusahaan yang berbeda. Yakni merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sria atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC, Pelita Logistik Tbk. Ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau Gak itu di sini. Pulau Gak ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap, sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kami ratas. Di mana ratu dengan berbagai kesempatan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas agar kita mempunyai data komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas dan LHK dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur juga ingin agar daerah maju sebenarnya juga. Nah, kaitannya dengan laporan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden memutuskan perhatikan semua yang ada, membangun komprehensif dan memutuskan bahwa di Pulau Gak itu dicabut dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi teknis maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja. Saya pikir itu hal penting dijelaskan sebagai tindak lanjut dan disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi ini adalah arahan Bapak Presiden, pesan rapat langsung 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Prabowo
Subianto, Menteri SDM Lahadalia terkait tambang nikel saat Prabowo Ambor Jawa Barat pada 9 dan itu disampaikan saat ditemui di Istana Kepresiden pada 10 Juni. Dikutip News.li bertanya balik, ia pun bahwa wartawan seolah yang paling tahu terus. Meski begitu, kabar dimarahi, sayangnya tidak merevisi pertemuan malam itu. Di satu kali entah putih dalam pemerintah ilegal di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri SDM mengatakan perusahaan itu telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan dokumen analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan termasuk dalam aset negara strategis. Sementara Bahlil mengatakan Prabowo memberi perhatian khusus untuk menjadikan dan menjaga Raja Ampat tetap sebagai wisata dunia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pemerintah baru mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah viral. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan berdasarkan evaluasi bukan dari desakan publik. Bahlil pun menegaskan pencabutan IUP ini adalah tahap pertama di mana pemerintah masih melakukan proses evaluasi terkait pertambangan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa proses evaluasi ini adalah bentuk kerja maraton dari pihaknya setelah dilantik Presiden Prabowo sejak Oktober 2024. Sebagai informasi, kegiatan tambang di Raja Ampat memang menjadi sorotan publik. Banyak yang menolaknya karena dinilai akan merusak ekosistem dan lingkungan alam di area wisata. Setelah isu ini mencuat dan menjadi buah bibir, pemerintah lantas mencabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Di antaranya PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurhab. Kemudian pada hari kemarin, kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas. Dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut nikel dengan nama mirip inisial Jokowi dan Iriana. Bahlil tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga membantah bahwa izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan di era Jokowi. Ia pun menegaskan pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa,
PT Anugrah Surya Pertama dan PT Nurham. Bahlil mengatakan izin usaha tambang dari 4 perusahaan ini sudah keluar sejak 2004, sehingga artinya izin tersebut keluar jauh sebelum pemerintahan Joko Widodo. Terkait kapal-kapal yang memiliki nama mirip inisial Jokowi dan Iriana, diketahui memang benar ada kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan Tongkang Dewi Iriana. Dari data Ditkapal Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut adalah anak usaha PT IMC Pelita Logistik. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman. Media sosial X dihebohkan dengan kapal yang diduga mengangkut biji nikel di Raja Ampat. Pasalnya, nama kapal tersebut bernama JKW dan Dewi Iriana. Hal ini yang menimbulkan spekulasi warganet dan menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun tampaknya warganet hanya cocok logi dengan singkatan JKW dan Iriana yang disematkan dalam nama kapal. Diketahui JKW sendiri adalah singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Menurut situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, memang benar ada kapal dengan TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana. TB sendiri adalah singkatan dari tugboat. Ada 8 kapal bernama JKW Mahakam yang dimiliki 4 perusahaan berbeda. Sebagian besar JKW Mahakam tersebut milik PT Pelita Samudra atau buah PT Peliti. PT Pernyaru tahun 23 dan Fobis Kutan Barang. Sementara Diana Anil Aton gunakan mengarang Ago dalam perusahaan PTS di induk PTSI sehingga menjadi kapal. Hingga kini bukti JKW Mahakam dan Dewi Iriana memiliki keterkaitan dengan keluarga Joko Widodo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia membantah keterkaitan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan kapal viral dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Bantahan tersebut untuk merespons video kapal tambang dengan lambung kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Bahlil tegas membantah Jokowi sebagai pemilik kapal tersebut saat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni. Bahlil juga membantah izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan saat era Jokowi. Menurutnya pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Sebagai informasi dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapal Kemenhub, sekira ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam. Lalu kapal yang namanya mirip dengan istri Jokowi, yakni kapal Dewi Iriana, jumlahnya mencapai 6 unit. Namun tidak ditemukan nama Jokowi atau Iriana dan keluarganya sebagai pemilik kapal tersebut. Diketahui kepemilikan kapal itu terafiliasi dengan 4 perusahaan yang berbeda. Yakni merujuk pada data yang diakses dari Ditkapal Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. Ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau Gak itu di sini. Pulau Gak ke sini,
ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari Geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap, sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan. Memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif. Dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto memarahi Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat. Kabar itu mencuat saat Bahlil bertemu Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Juni. Menanggapi kabar tersebut, Bahlil membantah dimarahi Presiden Prabowo. Bantahan itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 10 Juni. Dikutip dari tribunnews.com, Bahlil justru bertanya balik kepada wartawan. Ia pun berkelakar bahwa wartawan seolah yang paling tahu saja terkait polemik tersebut. Meski begitu, Bahlil menekankan kabar dirinya dimarahi Prabowo tidak benar. Sayangnya Bahlil tidak merinci isi pertemuan di Hambalang itu. Di satu sisi, Bahlil mengatakan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan nikel untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bahlil, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah mencabut 4 izin pertambangan tersebut. Namun Bahlil menegaskan pemerintah tidak mencabut izin tambang milik PT Gak Nikel di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri SDM mengatakan perusahaan itu telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan dokumen analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan termasuk dalam aset negara strategis. Sementara Bahlil mengatakan Prabowo memberi perhatian khusus untuk menjadikan dan menjaga Raja Ampat tetap sebagai wisata dunia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pemerintah baru mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah viral. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan berdasarkan evaluasi bukan dari desakan publik.
Bahlil pun menegaskan pencabutan IUP ini adalah tahap pertama di mana pemerintah masih melakukan proses evaluasi terkait pertambangan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa proses evaluasi ini adalah bentuk kerja maraton dari pihaknya setelah dilantik Presiden Prabowo sejak Oktober 2024. Sebagai informasi, kegiatan tambang di Raja Ampat memang menjadi sorotan publik. Banyak yang menolaknya karena dinilai akan merusak ekosistem dan lingkungan alam di area wisata. Setelah isu ini mencuat dan menjadi buah bibir, pemerintah lantas mencabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Di antaranya PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Kemudian pada hari kemarin, kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga ingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan. Memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif. Dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut nikel dengan nama mirip inisial Jokowi dan Iriana. Bahlil tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga membantah bahwa izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan di era Jokowi. Ia pun menegaskan pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Bahlil mengatakan izin usaha tambang dari 4 perusahaan ini sudah keluar sejak 2004, sehingga artinya izin tersebut keluar jauh sebelum pemerintahan Joko Widodo. Terkait kapal-kapal yang memiliki nama mirip inisial Jokowi dan Iriana, diketahui memang benar ada kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan Tongkang Dewi Iriana. Dari data Ditkapal Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut adalah anak usaha PT IMC Pelita Logistik. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau
PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman. Media sosial X dihebohkan dengan kapal yang diduga mengangkut biji nikel di Raja Ampat. Pasalnya, nama kapal tersebut bernama JKW dan Dewi Iriana. Hal ini yang menimbulkan spekulasi warganet dan menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun tampaknya warganet hanya cocok logi dengan singkatan JKW dan Iriana yang disematkan dalam nama kapal. Diketahui JKW sendiri adalah singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Menurut situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, memang benar ada kapal dengan nama TB JKW Mahakam dan TB Dewi Iriana. TB sendiri adalah singkatan dari Tugboat. Ada 8 kapal bernama JKW Mahakam yang dimiliki 4 perusahaan berbeda. Sebagian besar JKW Mahakam tersebut milik PT Pelita Samudra Sria atau PSS, anak buah PT IMC Pelita Logistik Tbk. PT PSS ternyata baru didirikan pada tahun 2023 dan fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Sementara Dewi Iriana adalah jenis kapal barge atau tongkang yang digunakan untuk mengangkut barang atau kargo dalam jumlah besar. Perusahaan PT PSS di bawah perusahaan induk PT PSSI masih mendominasi menjadi pemilik kapal tersebut. Artinya, hingga kini belum ada bukti yang kredibel kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana memiliki keterkaitan dengan keluarga Joko Widodo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia membantah keterkaitan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan kapal viral dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Bantahan tersebut untuk merespons video kapal tambang dengan lambung kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Bahlil tegas membantah Jokowi sebagai pemilik kapal tersebut saat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni. Bahlil juga membantah izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan saat era Jokowi. Menurutnya pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Sebagai informasi dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, sekira ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam. Lalu kapal yang namanya mirip dengan istri Jokowi, yakni kapal Dewi Iriana, jumlahnya mencapai 6 unit. Namun tidak ditemukan nama Jokowi atau Iriana dan keluarganya sebagai pemilik kapal tersebut. Diketahui kepemilikan kapal itu terafiliasi dengan 4 perusahaan yang berbeda. Yakni merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sria atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. Ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau GAK itu di sini. Pulau GAK ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam, saya langsung koordinasi sama Pak Seskap, sama Pak Mensesnek, kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu,
terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto memarahi Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat. Kabar itu mencuat saat Bahlil bertemu Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Juni. Menanggapi kabar tersebut, Bahlil membantah dimarahi Presiden Prabowo. Bantahan itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa 10 Juni. Dikutip dari Tribunnews.com, Bahlil justru bertanya balik kepada wartawan. Ia pun berkelakar bahwa wartawan seolah yang paling tahu saja terkait polemik tersebut. Meski begitu, Bahlil menekankan kabar dirinya dimarahi Prabowo tidak benar. Sayangnya Bahlil tidak merinci isi pertemuan di Hambalang itu. Di satu sisi, Bahlil mengatakan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan nikel untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bahlil, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah mencabut 4 izin pertambangan tersebut. Namun Bahlil menegaskan pemerintah tidak mencabut izin tambang milik PT Gak Nikel di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri SDM mengatakan perusahaan itu telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan dokumen analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan termasuk dalam aset negara strategis. Sementara Bahlil mengatakan Prabowo memberi perhatian khusus untuk menjadikan dan menjaga Raja Ampat tetap sebagai wisata dunia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pemerintah baru mencabut 4 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah viral. Ia menegaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan berdasarkan evaluasi bukan dari desakan publik. Bahlil pun menegaskan pencabutan IUP ini adalah tahap pertama di mana pemerintah masih melakukan proses evaluasi terkait pertambangan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa proses evaluasi ini adalah bentuk kerja maraton dari pihaknya setelah dilantik Presiden Prabowo sejak Oktober 2024. Sebagai informasi, kegiatan tambang di Raja Ampat memang menjadi sorotan publik. Banyak yang menolaknya karena dinilai akan merusak ekosistem dan lingkungan alam di area wisata. Setelah isu ini mencuat dan menjadi buah bibir, pemerintah lantas mencabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Di antaranya PT KWI Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Kemudian pada hari kemarin, kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas. Dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang
dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut nikel dengan nama mirip inisial Jokowi dan Iriana. Bahlil tegas membantah soal dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga membantah bahwa izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan di era Jokowi. Ia pun menegaskan pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT KWI Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon Perkasa, PT Anugrah Surya Pertama, dan PT Nurham. Bahlil mengatakan izin usaha tambang dari 4 perusahaan ini sudah keluar sejak 2004, sehingga artinya izin tersebut keluar jauh sebelum pemerintahan Joko Widodo. Terkait kapal-kapal yang memiliki nama mirip inisial Jokowi dan Iriana, diketahui memang benar ada kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan Tongkang Dewi Iriana. Dari data Ditkapal Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut adalah anak usaha PT IMC Pelita Logistik. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman. Media sosial X dihebohkan dengan kapal yang diduga mengangkut biji nikel di Raja Ampat. Pasalnya, nama kapal tersebut bernama JKW dan Dewi Iriana. Hal ini yang menimbulkan spekulasi warganet dan menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun tampaknya warganet hanya cocok logi dengan singkatan JKW dan Iriana yang disematkan dalam nama kapal. Diketahui JKW sendiri adalah singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Menurut situs resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, memang benar ada kapal dengan nama TB JKW Mahakam dan TB Dewi Iriana. TB sendiri adalah singkatan dari Tugboat. Ada 8 kapal bernama JKW Mahakam yang dimiliki 4 perusahaan berbeda. Sebagian besar JKW Mahakam tersebut milik PT Pelita Samudra Sreya atau PSS, anak buah PT IMC Pelita Logistik Tbk. PT PSS ternyata baru didirikan pada tahun 2023 dan fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Sementara Dewi Iriana adalah jenis kapal barge atau tongkang yang digunakan untuk mengangkut barang atau kargo dalam jumlah besar.
Perusahaan PT PSS di bawah perusahaan induk PT PSSI masih mendominasi menjadi pemilik kapal tersebut. Artinya, hingga kini belum ada bukti yang kredibel kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana memiliki keterkaitan dengan keluarga Joko Widodo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia membantah keterkaitan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan kapal viral dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Bantahan tersebut untuk merespons video kapal tambang dengan lambung kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Bahlil tegas membantah Jokowi sebagai pemilik kapal tersebut saat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni. Bahlil juga membantah izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Raja Ampat dikeluarkan saat era Jokowi. Menurutnya pemerintah sudah mencabut IUP dari 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Sebagai informasi dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, sekira ada 8 kapal yang bernama JKW Mahakam. Lalu kapal yang namanya mirip dengan istri Jokowi, yakni kapal Dewi Iriana, jumlahnya mencapai 6 unit. Namun tidak ditemukan nama Jokowi atau Iriana dan keluarganya sebagai pemilik kapal tersebut. Diketahui kepemilikan kapal itu terafiliasi dengan 4 perusahaan yang berbeda. Yakni merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sria atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC, Pelita Logistik Tbk. Ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini. Payemo. Pulau Gak itu di sini. Pulau Gak ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap, sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.